Halo, perkenalkan nama saya Angelia Rasmi dengan NIM FAA 118027 dari Fakultas Kedokteran Universitas Palangkaraya. Di sini saya akan melakukan review jurnal yang berjudul Jenis dan Kepadatan Tungau Debu Rumah di Kelurahan Malalayang 1, Kecamatan Malalayang, Kota Manado, di mana penulis jurnal adalah Stefani dan kawan-kawan. Jurnal eBiomedik, volume 3, nomor 3, tahun 2015, halaman 706 sampai 710. Baik, yang pertama kita masuk ke bagian latar belakang atau bagian pendahuluan, di mana sejak zaman dahulu tungau debu rumah ini telah menghuni dunia ini termasuk di Indonesia, di mana kini banyak penelitian yang menunjukkan bahwa tungau domestik itu dapat ditemukan uh, di di debu rumah di seluruh dunia, di mana tungau ini biasanya ditemukan di dalam rumah, yaitu di bantal, di perabotan rumah tangga, di celah karpet, di dinding kayu atau bambu, di tikar, serta di lantai di bawah karpet. Selain itu juga tungau debu rumah ini dapat ditemukan di luar rumah, yaitu di sarang burung, di permukaan kulit mamalia dan juga binatang lainnya. Tungau debu rumah ini merupakan masalah serius bagi kesehatan manusia, di mana tungau debu rumah ini merupakan alergen hirup sebagai faktor pencetus timbulnya penyakit alergi seperti dermatitis atopik, asma bronkial, dan juga rinitis, sehingga tungau ini sangat berdampak buruk bagi kesehatan manusia dengan ukurannya yang sangat mikroskopik. Dan juga bagian tubuh tungau debu rumah ini yang mengandung alergen itu ialah di bagian kutikulanya atau di bagian kuku si tungau, dan juga di bagian organ seksnya, dan juga di bagian saluran cernanya. Nah, selain itu, selain di bagian badan, bagian feses dari tungau debu rumah ini juga mempunyai sifat antigenik, di mana antigenik ini adalah sebuah zat yang dapat merangsang respon imun, terutama dalam menghasilkan antibodi. Nah, pada karpet seluas 1 meter persegi itu dapat berisi sebanyak kurang lebih 100.000 tungau debu. Nah, itu sangat banyak. Nah, kemudian makanan dari tungau debu rumah ini ialah serpihan kulit dari manusia atau binatang. Adapun populasi tungau di dalam rumah itu bergantung pada beberapa faktor. Yang pertama, tinggi rendahnya rumah dari permukaan laut. Yang kedua, tergantung daerah dengan musim panas yang lebih panjang dari musim dingin. Kemudian adanya berbagai binatang di dalam rumah. Lalu rumahnya itu kotor dan juga banyak debu. Yang kelima, itu suhu kelembapan bagi perkembangan populasi tungau itu sekitar 25 derajat sampai 30 derajat Celcius, dimana apabila suhunya di atas 32 derajat Celcius, maka perkembangan tungau debu rumah ini akan terganggu. Selanjutnya kita masuk ke bagian metodologi penelitian, di mana desain penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan potong lintang. Kemudian identifikasi tungau serta pengolahan datanya itu dilakukan di laboratorium parasitologi di Fakultas Kedokteran Universitas Samratulangi Manado. Kemudian populasinya itu debu dari rumah yang ada di Kelurahan Malalayang 1 di Kota Manado. Nah, sampel penelitiannya itu berupa debu rumah yang dikumpulkan dari kasur, lantai, serta sofa dari rumah penduduk. Kemudian pengambilan debunya itu dikumpulkan dengan menggunakan penyedot debu atau vacuum cleaner Maximus 400 watt selama 2 menit di daerah seluas 1 mm persegi. Setelah disedot debunya, kemudian kita simpan di cawan, lalu kita bawa ke laboratorium. Nah, selanjutnya kita melakukan identifikasi tungau debu. Nah, dilakukan secara langsung, di mana sejumlah 0,1 gram debu rumah itu dimasukkan ke dalam cawan, kemudian dilihat di bawah mikroskop stereo. Nah, hitung jumlah tungau debu yang terlihat, di mana spesies tungau debu ini diidentifikasi menggunakan kunci identifikasi Heru Sundaru dan MJ Kolov et al. Hasil penelitian ini terdapat 5 spesies tungau debu rumah yang ditemukan, yaitu bisa dilihat pada gambar itu spesies Dermatopagoides yang mempunyai ciri-ciri kaki lebih besar dibandingkan dengan tungau lain. Kemudian terdapat setai atau rambut pada tubuh dengan panjang bervariasi. Lalu pada tungau jantan itu terdapat Aedegus dan sepanjang kaki genital yang disebut dengan skleritin. Yang kedua, ada ditemukan spesies Glycipagus destructor. Nah, bisa dilihat pada gambar, terdapat banyak setai atau rambut pada tubuhnya dan ujung-ujung kaki atau tatusnya itu memanjang. Kemudian yang ketiga ada spesies Acarus atau yang disebut Acari. Nah, bisa dilihat pada gambar, itu berbentuk gemuk dan membulat, dan pada bagian dorsalnya itu terdapat lekuk transversal. Yang keempat itu ada spesies Ceiletus, di mana berukuran besar, kemudian mempunyai palpi atau bagian dari mulut yang besar. Kemudian pada tiap palpinya itu terdapat cakar tunggalnya. Kemudian yang kelima ada Tarsonemus, yaitu berukuran kecil dan permukaan dorsalnya itu terdiri dari beberapa lapisan yang saling tumpang tindih. Yang dapat kita lihat pada tabel ini, yaitu terdapat jumlah tungau yang sudah didapat, di mana di seluruh kamar tidur yang telah diperiksa itu didapatkan tungau debu rumah yang tersering ialah spesies Dermatopagoides, kemudian diikuti oleh Acarus, kemudian diikuti oleh Tarsonemus, selanjutnya Glypagus, dan yang paling sedikit adalah Ceiletus sebanyak 5. Nah, kemudian di ruang keluarga ditemukan tungau debu rumah yang paling banyak ialah spesies Dermatopagoides juga, yaitu sebanyak 20.
Nah, di mana dari kedua tabel ini dapat kita simpulkan bahwa Dermatopagoides adalah tungau debu rumah yang tersering ditemukan di Kelurahan Malalayang. Nah, kemudian juga dari tabel ini ternyata di ruang keluarga itu lebih banyak yang positif ditemukan tungau debu rumah dibandingkan dengan kamar tidur. Nah, hal ini karena di ruang keluarga itu lebih banyak aktivitas berlangsung dibandingkan dengan kamar tidur. Terakhir yaitu bagian kesimpulan, di mana berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan itu dapat disimpulkan bahwa tungau debu rumah yang ditemukan di Kelurahan Malalayang 1 ialah sebanyak 5 spesies. Yang pertama adalah spesies Dermatopagoides, yang kedua Glypagus destructor, ada Acarus, kemudian ada Celetus, dan ada Tarsonemus. Nah, yang paling banyak ditemukan di daerah Malalayang ini adalah jenis Dermatopagoides.